Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya kita mulai tambahan kuliah pada hari ini. Judulnya itu kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam yang diyakini berasal dari Allah dan mutlak benar. Keberadaan Al-Quran sangat dibutuhkan manusia untuk menjadi hakim yang mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan dengan lurus. Al-Quran juga menjadi pengontrol dan pengoreksi terhadap perjalanan hidup manusia di masa lalu. Sebelum jumlah penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap ayat-ayat Allah telah dikoreksi oleh Al-Quran. Al-Quran juga dibutuhkan manusia untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Bagi Mu'tazilah, Al-Quran itu berfungsi sebagai konfirmasi, yakni memperkuat pendapat-pendapat akal pikiran dan sebagai informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Al-Quran mengandung petunjuk hidup tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian oleh ayat lain atau hadis. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, tidak ada yang kami bengkelaikan di dalam Alkitab ini dari sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa di dalam Al-Quran terdapat petunjuk segala sesuatu. Akan tetapi, terkadang petunjuk tersebut dijelaskan dalam bentuk global, sehingga dapat dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang belum siap pakai. Mengamalkan Al-Quran perlu ada pengolahan dan penalaran akal manusia, dan oleh karena itu Al-Quran diturunkan untuk manusia berakal. Seluruh umat Islam telah sepakat, baik secara nakli maupun secara akal, telah sepakat bahwa hadis atau sunnah itu wajib diikuti sebagaimana wajibnya diikuti Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut. Misalnya kita lihat, wa ma ataakumur rasulu fahusuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa may yatir rasul faqad ata Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian di dalam hadis Nabi kita lihat, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati rasul. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, beliau mendelegasikan otoritas kepada untuk menetapkan hukum. Menjelang keberangkatan Mu'az bin Jabal ke Yaman, Mu'az sempat ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana cara menetapkan hukum. Jawaban Mu'az pada waktu itu, dia mendahulukan Al-Quran sebagai sumber menetapkan hukum, kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ditemukan di dalam Al-Quran, lalu ijtihad dengan menggunakan akal pikiran, dibenarkan dan mendapat pujian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu, ya misalnya kesepakatan ulama atau ijma'. Banyak peristiwa menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam. Peristiwa-peristiwa itu diantaranya ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, maka dia pernah berkata,
saya tidak pernah tinggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, karena aku takut tersesat. Kemudian ketika Umar berada di hadapan Hajaratul Aswad, ya, maka dia mengatakan, andai kata saya tidak melihat Rasulullah SAW mencium Hajaratul Aswad, maka sungguh saya tidak menciumnya. Kemudian Sa'id bin Musayyab, Utsman bin Affan berkata, saya duduk, saya makan, saya salat sebagaimana salatnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam diakui oleh Allah bahwa itu mutlak benar. Keadaan Al-Quran sangat dibutuhkan manusia untuk menjadi hakim yang mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus. Al-Quran juga menjadi pengontrol dan pengeresi terhadap perjalanan hidup manusia di masa lalu. Sejumlah penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap ayat Al-Quran yang dikoreksi oleh Al-Quran. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran-ajaran Islam tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Al-Quran sebagai sumber pertama yang memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum atau global, sedangkan hadis sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk menjelaskan al-bayan, keumuman isi kandungan Al-Quran. Dalam Al-Quran, jika kita merujuk kepada semuanya pernyataan Al-Quran yang menerangkan tentang peran Nabi SAW dalam hukum Islam, jika dikaji dan dianalisis, maka setidak-tidaknya Al-Quran menugaskan kepada Nabi SAW 4 perang yang berbeda. Ya, 4 perang yang berbeda. Yang pertama yaitu al-bayanut takrir, artinya menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi fungsi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Sebagai contoh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar, apabila kamu melihat bulan maka berpuasalah, dan juga apabila kamu melihatnya maka berbukalah. Ya, walillahi 'alan nas hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya, sampai seterusnya. Ya, itu yang pertama. Kedua, yaitu bayanut tafsir, artinya perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal. Artinya, ya, baik mengenai cara mengerjakannya, sebab-sebab syarat-syarat ataupun halangan-halangannya. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya menafsirkan dan menjelaskannya, seperti hadis Bukhari. Ya, artinya salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis ini menjelaskan tata cara melaksanakan salat sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.
Kedudukan hadis di bidang hukum dapat dilihat kesempurnaannya sebagai salah satu dari sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Dalam hal hukuman terhadap pezina misalnya, sekalipun perkara tersebut telah diterangkan secara rinci di dalam Al-Quran, namun masih diperlukan beberapa rincian dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak, maka seorang hakim dapat saja mengambil keputusan dan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menciptakan suasana ketidakadilan di tengah masyarakat. Orang yang berpedoman kepada Al-Quran semata serta tidak tahu menahu tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenan dengan hukum akan berpeluang besar melakukan kesalahan di dalam keputusan hukumnya. Peristiwa itu ya kita lihat contoh dari hakikat tersebut. Pada suatu hari, seorang wanita yang tidak siuman telah diperhadapkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Wanita tersebut telah melakukan zina dan mengakui kesalahannya. Umar kemudian pada waktu itu memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Mujur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membantah dan mengingatkan Khalifah dengan sebuah hadis Nabi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa 3 perkara yang dimaafkan, yaitu orang yang gila yang tidak waras akalnya, orang yang tidur hingga ia terjaga, dan anak-anak ya sehingga dia balik. Khalifah membenarkan Ali radhiyallahu anhu pada waktu itu, lalu membebaskan sang wanita. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah membicarakan berbagai perkara, meliputi hal-hal yang berhubungan dengan keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga banyak berbicara tentang masalah individu, kekeluargaan, seperti nikah, cerai, dan nafkah. Selain itu, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan peran dalam soal-soal ekonomi, perdagangan, dan perusahaan. Ya. Mengingat ayat-ayat Al-Quran mengenai perkara hukum lebih banyak menerangkan prinsip-prinsipnya saja, sudah barang tentu tidak merangkumi perkara-perkara yang disebutkan secara terperinci. Misalnya kita lihat tidak ditemukan di dalam Al-Quran misalnya larangan secara khusus terhadap perilaku korupsi, sementara perilaku tersebut sangat dikutuk dan dilarang oleh Islam. Sebagaimana ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya Allah melaknat pelaku korupsi atau koruptor, penerima korupsi, dan orang-orang yang menjadi perantara terjadinya korupsi. Laknatullahi ala ras wal murtas bil hukm. Dalam bidang politik misalnya, hadis telah menerangkan konsep pemerintahan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya seorang muslim hendaklah mendengar dan mentaati perkara-perkara yang disukai dan dibenci selama dia tidak disuruh mengerjakan perkara-perkara maksiat tersebut. Jika ia disuruh mentaati perkara-perkara maksiat, maka tidak wajib untuk mendengar dan mentaatinya. Ya. Yang ketiga, bayanut tasri'. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berperan sebagai legislator atau bayanut tasri'. Berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih wewenang menetapkan hukum baru yang belum ditetapkan di dalam Al-Quran. Ya. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai bentuknya berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul yang tidak terdapat penjelasannya secara tersurat dalam Al-Quran.
Jadi Nabi pada waktu itu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sahabat atau yang tidak diketahuinya dengan menunjukkan bimbingan dan menjelaskan duduk persoalan-persoalannya. Sebagaimana contoh ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati di dalam Al-Qur'an, misalnya larangan poligami. Larangan poligami oleh seorang terhadap wanita dengan bibinya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tidak boleh seorang mengumpulkan atau memadu seorang wanita dengan saudara bapaknya dan seorang wanita dengan saudara ibunya. Demikian juga larangan mengawini seorang wanita yang bersaudara sepersusuan karena ia dianggap muhrim senasab. Dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan sesungguhnya Allah telah mengharamkan mengawini seorang karena sepersusuan sebagaimana halnya Allah telah mengharamkan karena senasab. Sekalipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama hadis tentang keabsahan peran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai legislator atau bayanut tasri secara independen. Golongan yang menyetujui mendasarkan pendapat para ismah Nabi. Apalagi banyak ayat yang menunjukkan kewenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditaati. Sedangkan golongan yang menolaknya berpendapat bahwa ketika hendak menetapkan hukum, maka hanya Allah dalam hal ini adalah Al-Quran sebagai sumber hukum. Bagi golongan yang kedua, segala hukum yang dipandang sebagai produk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai independen pada prinsipnya tidak bersendiri tetapi kembali kepada Al-Quran. Ya. Kemudian yang keempat yaitu bayanun nasi wal mansuh. Ya, al-bayanun nasa artinya membatalkan atau menghilangkan, menghapus ketentuan yang sudah ada terdahulu. Ya, misalnya kita lihat ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la taktubu anni ghairal Qur'an wa man kataba anni ghairal Qur'an bal yamhu. Jangan kamu tulis apa yang engkau dengar daripada aku selain Al-Quran. Barang siapa menulis selain daripada Al-Quran, maka hendaklah engkau menghapusnya. Ya. Walaupun pada waktu itu, ya, ada sebagian sahabat yang menulisnya. Misalnya Abdullah ibnu Amr ibnu As, dia menulisnya. Lalu ditegur oleh sahabat lain, kenapa kamu menulis Abdullah ibnu Amr ibnu As? Padahal Nabi jelas-jelas melarangnya. Maka setelah dia mendengarkan, maka dia langsung menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah saya menulis tentang hadis-hadismu ya Rasulullah? Maka dia mengatakan, uktub anni fa wallazi nafsi biyadihi ma kharaja min fami illa haqqun. Tulislah apa yang engkau dengar daripada aku, demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Ya. Jadi hadis tadi itu ya sepertinya bertentangan. Di satu sisi Allah ya melarang, di lain pihak ya Allah ya menyuruh menulis hadis. Ya, coba saudara kompromikan kedua hadis yang nampak bertentangan agar tidak menimbulkan kemuskilan. Maka pendapat pertama yang mengatakan bahwa larangan menulis hadis telah dimansuhkan, dihapus oleh perintah yang datang sesudahnya. Yang kedua, larangan menulis hadis itu ya ditujukan kepada orang-orang yang dikhawatirkan mencampur-baurkan antara hadis dengan Al-Quran. Sedangkan perintah menulis hadis ditujukan kepada orang yang tidak dikhawatirkan
mencampur-baurkan antara hadis dengan Al-Quran. Baik, kesimpulan daripada makalah ini tentang kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4 macam. Yang pertama, bayan takrir, yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Jadi fungsi hadis di sini hanya untuk memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, bayan tafsir, artinya perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal. Artinya memberikan khususan atau tahsis yang masih umum. Ya, misalnya kita lihat di dalam Al-Quran itu dilarang makan bangkai, darah, dan daging babi. Ya. Kemudian Nabi mentaksiskan bahwa ada 2 bangkai yang boleh dimakan dan ada 2 macam darah. Yang pertama, bangkai yang boleh dimakan yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Kemudian ada 2 macam darah yang boleh dimakan, yaitu limpa dan hati. Kemudian yang ketiga, bayanut tasyri. Bayanut tasyri itu artinya mewujudkan suatu hukum yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Dan keempat yaitu bayanun nasah, yaitu membatalkan, menghilangkan atau menghapus ketentuan yang sudah terdahulu. Ya, jadi saya rasa itu kesimpulan daripada makalah saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.